7 volt, 8 volt, 9 volt, 10 volt. Ini 10 volt ya. 10 volt, 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Samhas Bogor. Oke ya teman-teman, di video kali ini kita akan membuat sebuah power supply variabel dari trafo CT ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi power supply ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Yang outputnya itu bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Dan sebagai sumber supply-nya, sebagai sumber listriknya kita menggunakan trafo ya teman-teman. Bukan adaptor atau bukan switching gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar langsung dari trafo ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan trafo CT 1 ampere ya teman-teman. Jadi buat kalian yang punya trafo yang lebih besar ampernya dari yang punya saya itu nggak apa-apa teman-teman, itu nggak ngaruh ya. Jadi mungkin kan kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya, menyesuaikan dengan alat yang akan kita berikan supply. Jadi harus dengan supply yang memadai juga teman-teman ya. Terus kalau seandainya boleh gak sih atau bisa gak kalau selain trafo CT atau yang disebut dengan trafo tunggal atau engkel atau non CT lah gitu ya teman-teman, bisa gak? Ya bisa banget teman-teman, sama aja ya teman-teman ya. Mau CT mau non CT itu sama semua ya teman-teman, dalam pembuatan power supply variabel ini teman-teman, bisa semuanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tutorial teman-teman. Oke, langsung kita akan praktekin teman-teman. Seperti ini pembuatannya ya. Kemudian kita siapkan alat pelengkapnya lagi ya teman-teman, yaitu adalah dioda ya teman-teman. Ini dia. Di sini saya menggunakan dioda 1 ampere IN4002 ya teman-teman, dengan jumlah 2 biji ya teman-teman. Ini dia 2 biji. Oke, langsung aja kita akan rakit ya teman-teman. Jadi dioda ini ada polaritas ya teman-teman, yaitu adalah garis hitam atau yang warna hitam semua ini, dan yang ada gelang putih teman-teman. Yang hitam disebutnya itu adalah pin atau kaki anoda, kalau yang ada putihnya itu katoda. Jadi yang ada cincin putihnya itu kita gabung ya teman-teman, seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman penyambungannya, tinggal kita lilit-lilit aja ya teman-teman, tinggal belit-belit seperti ini tuh ya. Nah, setelah seperti ini tinggal kita solder aja teman-teman, supaya apa? Supaya lebih kuat ya. Tuh kayak gini ya teman-teman, udah kita solder ya teman-teman. Ini dia ya, sesekut naguning emang cerit. Ya oke teman-teman, kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita akan pemasangan posisinya ya teman-teman. Jadi dioda ini kan harus kita pasangkan pada sebuah trafo ini ya teman-teman. Jadi tegangan yang akan kita pasangkan itu sesuai dengan tegangan yang kita butuhkan teman-teman. Karena power supply itu kan keluar arusnya tegangan pada trafo ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kita, tetapi maksimalnya itu sesuai dengan tegangan trafo yang bisa dikeluarkan ya teman-teman. Kayak gini 18 volt. Ini kan maksimal itu 18 volt ya teman-teman. Kalau kita membutuhkan tegangan lebih dari 18 volt itu nggak bisa ya teman-teman. Kenapa? Karena kan ini maksimalnya cuma 18 volt. Jadi di video kali ini saya akan pasangnya di 18 volt aja teman-teman ya. Jadi tegangan maksimal keluaran pada trafo 1 ampere ini teman-teman. Jadi pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Ini dia tuh ya, kayak gini. Yang ini ke sini, yang ini ke sini teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi pemasangannya seperti ini. Ini hitam, yang hitam-hitam semua kepada ini ya, kepada ini tuh ya, kepada yang 18 volt semua teman-teman. Oke, kayak gini. Selanjutnya kita pasangkan sebuah elko ya teman-teman. Di sini elko saya menggunakan kapasitas dengan
ini ya 220 mikrofarad 50 volt teman-teman. Terus kalau seandainya lebih kecil bisa gak? Ya bisa ya teman-teman. Ya minimal 100 mikrofarad lah ya teman-teman. 100 mikrofarad 50 volt itu minimal ya. Terus kalau yang besarnya itu ya bisa sampai 4700 juga bisa ya teman-teman. Yang lebih besar dari 2220 ini itu tetap bisa ya teman-teman. Oke, jadi elko di sini kita pasangkan untuk filter arus rival ya teman-teman. Jadi supaya arus AC yang dikeluarkannya itu benar-benar difilter menggunakan si elko ini supaya yang keluarnya itu full DC teman-teman. Oke, di sini ada negatif ya teman-teman. Yang putih ini negatif dan yang hitam semua ini adalah positifnya teman-teman. Jadi dalam pemasangannya jangan sampai terbalik. Yang ini dia, yang hitam ini kita pasangkan di CT ya. Ada tulisan CT tuh ya teman-teman. Tinggal kita pasangkan aja seperti ini. Terus orang solder tak kasih, tinggal tungguan garing. Oke, setelah udah kering kayak gini, terus yang ini ya teman-teman, yang tadi positifnya, nah ini tuh tinggal kita sambungin ke sini, yaitu ke positif elko ya teman-teman. Tinggal kita solder kembali seperti ini teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita pasangkan ini ya stekernya teman-teman. Ini buat ke listrik AC nanti ya teman-teman. Kita pasangkan di sini ya di 0 volt di tegangan input ya atau lilitan primernya. Ini dia, itu di 0 di sini ya, ini nolnya. Oke, kemudian ini yang 220 voltnya teman-teman. Seperti ini ya. Untuk power supply-nya udah beres ya teman-teman, udah kita buat. Sekarang kita akan membuat sebuah alat untuk variabel tegangannya itu ya teman-teman ya, supaya bisa diatur tegangannya yang keluar itu tidak stabil tetapi bisa disesuaikan dengan kemauan kita. Oke teman-teman, kita siapkan sebuah ini ya teman-teman. Ini dia, yaitu transistor tip 41C ya teman-teman, yang jenisnya itu adalah NPN ya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya, transistornya tip 41C. Kemudian satu lagi kita siapkan yaitu adalah potensio mono 50 kilo ohm teman-teman. 50 kilo ohm ya teman-teman. Langsung aja kita proses pemasangannya teman-teman ya. Tinggal kalian lihat seperti ini dalam pemasangannya. Oke, pertama kita akan kasih solder di kaki tengah, kita masukkan ke kaki tengah. Ini dia ya kaki basisnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kita pasangkan kabel di sini ya, di kaki potensio yang ini, yaitu yang pertama ya, yang di sebelah kanan. Kemudian ujung kabel ini kita sambungkan kepada kaki tengah ya teman-teman, atau kaki kolektor pada transistor. Seperti ini ya teman-teman. Oke, udah kita solder, udah kita sambungkan. Satu lagi kita pasangkan sebuah resistor ya teman-teman. Ini dia resistor 10 ohm. Resistor 10 ohm 2 watt ya teman-teman. Ini dia. Jadi kita pasangkan di sini ya pada potensio. Nah, kita solder di sini. Oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Jadi rangkaian untuk pengatur tegangan sesuai kemauan kita itu sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita akan sambungkan kepada power supply-nya ya teman-teman yang udah kita buat. Kita pasangkan kabel ya teman-teman pada power supply ini. Oke, yang pertama ini adalah negatif ya, kabel warna hitam. Ini negatifnya yaitu adalah di CT teman-teman. Ini dia. Yang ada tulisan CT ya teman-teman, ini negatif. Nah, seperti ini. Kemudian ini positifnya ya, kabel warna merah yaitu di sini ya teman-teman. Pada dioda, nah ini dia, antara dioda dan elko. Oke teman-teman, ini dia ya, jadi outputnya ini dia, outputnya ini stabil tegangannya teman-teman ya, tegangannya stabil, tidak bisa dibesarkan, tidak bisa dikecilkan, tapi ketika melalui rangkaian ini tegangannya bisa kita atur sesuai dengan kemauan kita. Oke, langsung kita pasangkan ya teman-teman. Ini adalah yang positif ya, kabel positif kita pasangkan di kaki yang tengah ini ya teman-teman, yaitu kaki kolektor ya. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh ya. Kemudian yang negatifnya kita pasangkan di sini pada kaki resistor. Nah, dan jadilah seperti ini teman-teman.
Dan ini untuk outputnya nanti ya, ini output. Kita pasangkan kabel outputnya teman-teman. Ini dia, ini yang positif ya, ini positif. Jadi kita pasang di sini ya, di kaki emitter pada transistor. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk negatifnya kita pasangkan pada si resistor tadi ya teman-teman, itu di sini dia. Ini untuk negatifnya ya. Oke, ini untuk negatifnya. Jadi ini kabel outputnya ya teman-teman. Itu ya. Ini output yang bisa kita atur tegangannya. Positif negatif ya, positif negatif. Oke, seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan colokin dulu ya teman-teman. Ini dia untuk tegangan supply-nya ya teman-teman. Pada trafo kepada apa? Maaf, kepada stop kontak teman-teman. Ini dia ya, trafonya. Nah, oke. Kita akan tes tegangan yang keluarnya. Oke, teman-teman. Ini dia outputnya ya. Ini outputnya. Kita akan ukur menggunakan avometer. Ini dia, multitester. Jadi saya menggunakan ini dia tegangannya ya. Menggunakan apa, alat ukur ini. Ini untuk negatifnya teman-teman ya. Ini untuk negatif. Oke, ini negatif ya, yang ini. Kita lilit aja seperti ini supaya gampang. Kemudian ini untuk positifnya ya. Nah, ini untuk positifnya ke sini. Oke, teman-teman, kita akan lihat ya. Kita akan lihat ini dalam keadaan off ya, teman-teman. Ini apa sih ininya? Kita putarkan ke 50 volt ya. Nah, ke 50 volt. Oke, ini tidak ada tegangan apapun ya, teman-teman. Dia tidak ada tegangan yang mengalir. Oke, ketika kita putar potensionya, kita putar seperti ini ke kanan ya, searah jarum jam. Kita putar. Nah, dia mulai bergerak. Ini dia teman-teman. Oke, satu strip itu 1 volt ya teman-teman. Satu strip itu 1 volt. Kita putarkan lagi, naik 2 volt, terus 3 volt, terus 4 volt. Nah, dia stabil. Terus 5 volt ya. Oke, terus 6 volt, 7 volt, 8 volt, 9 volt, 10 volt. Ini 10 volt ya. 10 volt, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke teman-teman, ini mentok di 20 volt ya teman-teman. Jadi ini maksimal tegangan yang keluar itu adalah 20 volt ya teman-teman. 20 volt teman-teman. Sedangkan di sini kita sambunginnya ke 18 volt ya teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman ya. Jadi AC-nya 18 volt dari trafo. Setelah melalui rangkaian dioda dan elko, dia jadi agak naik tegangan teman-teman. Yaitu jadi 20 volt teman-teman. Tegangannya jadi 20 volt ya, stabil outputnya. Oke, ketika kita kecilkan lagi ke kiri ya, ke kiri. Nah, terus sampai mentok. Nah, ini mentok, jadi dia tidak ada tegangan apapun yang keluar. Jadi si power supply ini benar-benar sesuai dengan kemauan kita ya teman-teman ya. Jadi kalau kita butuhnya tegangannya 3 volt ya tinggal kita atur aja ke tegangan 3 volt gitu teman-teman. Itu kan satu stripnya 1 volt, 2 volt ya 3 volt. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa apa ya? Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman ya. Kalau kita butuh 5 volt ya tinggal kita putar ke 5 volt. Nah, ini dia 5 volt. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cara pembuatannya sangat mudah banget ya teman-teman ya. Cara membuat sebuah power supply variabel atau yang bisa diatur sesuai dengan kemauan kita. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat teman-teman. Hatur nuhun, syukron, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teman-teman.